Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat pentingnya donor darah. Jadi agak sedikit melenceng ya dari topiknya. Yuk kita simak sama-sama. Apa sih yang dimaksud dengan donor darah? Donor darah adalah istilah medis ketika seseorang memberikan atau mendonorkan darahnya. Orang yang mendonorkan darah disebut pendonor darah. Ketika seseorang mendonorkan darahnya, darahnya itu dikirim ke bank darah atau laboratorium khusus, Smart Parents. Dan di sana darah akan diuji, dites, disiapkan untuk digunakan, dan disimpan sampai dibutuhkan. Rumah sakit dapat memperoleh darah dari bank darah untuk diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Ketika seseorang mendapatkan darah yang disumbangkan, ini disebut transfusi darah. Siapa saja sih yang mungkin memerlukan donor darah ini? Beberapa pasien atau kelompok orang mungkin memerlukan donor darah jika terdapat beberapa situasi tertentu. Yang pertama, kehilangan banyak darah dalam suatu kecelakaan atau selama operasi. Dan yang kedua adalah memiliki kondisi medis yang mempengaruhi darah mereka. Siapa saja sih yang boleh atau dapat mendonorkan darah? Orang yang ingin mendonorkan darah sebetulnya harus ada beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, dalam keadaan yang sehat, Smart Parents. Yang kedua, tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Dan yang ketiga adalah tidak memiliki infeksi tertentu. Hal ini penting sebetulnya, Smart Parents, untuk memastikan bahwa orang yang menerima darah tidak akan terkena infeksi atau terpapar obat-obatan tertentu dari darah yang didonorkan. Pertanyaan apa saja sih yang akan ditanyakan kepada saya nih, misalnya, sebelum saya dapat mendonorkan darah? Nah, petugas biasanya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda, Smart Parents. Misalnya, apakah Anda sedang sakit? Nah, Anda tidak dapat memberikan darah jika Anda merasa gak enak badan nih, atau misalkan lagi demam. Kedua, kondisi medis apa nih yang Anda miliki atau Anda alami termasuk semua riwayat operasi sebelumnya. Kemudian, obat-obatan yang sedang Anda konsumsi, di mana beberapa obat dapat berbahaya bagi orang yang menerima darah. Lalu vaksin apa saja yang baru Anda dapatkan. Kemudian apakah Anda pernah terpapar infeksi tertentu seperti malaria misalnya atau hepatitis. Lalu negara mana saja yang pernah Anda tinggali atau kunjungi. Kemudian pasangan hubungan intim yang pernah Anda miliki. Lalu tato atau tindik yang saat ini Anda miliki. Kemudian penggunaan narkoba dalam bentuk apapun. Lalu berat badan Anda, Smart Parents, di mana orang dengan berat badan kurang dari 50 kg biasanya tidak dapat mendonorkan seluruh unit darah. Dan yang terakhir adalah donor darah terakhir Anda, di mana orang harus menunggu beberapa waktu sebelumnya untuk dapat mendonorkan darah lagi, Smart Parents. Apalagi sih yang akan terjadi sebelum saya mendonorkan darah? Petugas biasanya akan memeriksakan suhu, tekanan darah, dan denyut nadi Anda. Kemudian mereka akan mengambil sejumlah kecil darah dari ujung jari Anda untuk memastikan bahwa ada cukup hemoglobin dalam darah Anda. Apa yang terjadi ketika saya mendonorkan darah? Saat tiba waktunya untuk mendonorkan darah, Anda akan duduk biasanya atau berbaring di kursi yang nyaman. Kemudian petugas akan menusukkan jarum ke lengan Anda. Jarum akan tetap berada di tempatnya sementara darah itu diambil dari lengan Anda. Donor darah membutuhkan waktu sekitar 15 menit atau kurang. Setelah Anda mendonorkan darah, Anda akan mendapatkan biasanya makanan ringan dan minuman, di mana petugas juga akan mengawasi Anda untuk beberapa saat untuk memastikan bahwa Anda tidak mengalami efek samping. Efek samping apa saja sih yang dapat saya alami dari donor darah? Efek samping yang paling sering terjadi nih, Smart Parents, meliputi beberapa hal. Yang pertama, memar atau terasa sakit di tempat jarum masuk ke dalam kulit. Kemudian yang kedua adalah merasa lelah setelah donor darah. Yang ketiga, beberapa orang dapat merasa atau ingin pingsan ya,
di mana hal ini lebih mungkin terjadi jika Anda pertama kali mendonorkan darah. Jika Anda masih muda atau jika berat badan Anda misalnya terlalu rendah. Kemudian untuk membantu mencegah rasa pingsan atau pingsan beneran, minumlah air sebelum Anda mendonorkan darah, Smart Parents. Oke, sekian info dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.